Para kiai, para alim, para ustadz, pemangku manakib, ketua Madrasah Raudhah Merah Putih, dimanapun berada, Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Priyatno, dan seluruh petugas manakib online internasional Ba'dah Subuh, serta pemangku manakib online internasional Ba'dah Subuh, seluruh jamaah manakib online internasional Ba'dah Subuh semuanya. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rizki yang halal, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, hari demi hari kita selalu dengan sadar diri kita mengucapkan alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Di setiap saat, di banyak kesempatan, di setiap aktivitas kita. Alhamdulillah, syukur yang terus kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu belakangan ini hati saya terusik. Hati saya bertanya-tanya. Hati saya mempertanyakan kepada keadaan yang ada. Di saat kita sebagai murid mempertanyakan sesuatu dan berusaha robitoh kepada syekh mursyidnya. Syekh mursyid sering dan tidak dalam waktu lama memberikan jawaban yang apa yang kita harapkan, memberikan jawaban yang kita pertanyakan dengan begitu jelasnya. Akhirnya subhanallah, Allahu Akbar. Hal seperti itu dirasakan oleh banyak murid-murid daripada Syekh Mursyid. Siapapun itu. Baik wakil talqin atau bukan wakil talqin. Banyak kesaksian dan testimoni dari seluruh ikhwan, dari banyak ikhwan yang menyampaikan tentang hal tersebut. Suatu saat, di sebuah acara manakib, kita menyaksikan. Kenapa ya? Ada tokoh manakib yang datang ke tempat manakib dengan berlenggang ria. Tanpa terlihat membawa tongkat. Yang sering Syekh Mursyid pertanyakan kepada siapa saja yang menghadap ke Syekh Mursyid tanpa membawa tongkat. Wabil khusus para wakil talqin. Mana tongkat nak? Ketinggalan bah di mobil. Senyum Syekh Mursyid. Langsung larilah. Murid tersebut mencari tongkatnya di dalam kendaraannya. Begitu. Hati bertanya, kenapa ada murid daripada Syekh Mursyid yang diberi amanah untuk ngisi manakib, datang ke manakib, lenggang kangkung, tanpa membawa tongkat. Padahal kalam daripada Syekh Mursyid udah berulang-ulang dan berulang-ulang dan berulang-ulang. Karena apa yang disampaikan Syekh Mursyid adalah sesuatu yang memang sering diulang. Agar kita sendiri mengamalkan. Lawong sering diulang saja. Kita sering tidak melaksanakan. Ternyata betul. Gak berapa lama, tidak berapa lama kemudian muncullah
kalam daripada Syekh Mursyid berkaitan dengan tongkat. Ulah ke madrasah, ke sinarasa kalau tidak membawa tongkat. Ulah ke manakib kalau tidak membawa tongkat. Karena di manakib manapun itu ada Syekh Mursyid. Subhanallah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kalaupun kita yakin kepada Syekh Mursyid kita adalah Syekh Mursyid Sultan Aulia fi hada zaman, yang memiliki sifat-sifat kerasulan, yang memiliki kelebihan-kelebihan ruhaniyah yang paripurna. Dan kita meyakini bahwa Syekh Mursyid kita bisa melihat dengan jelas di saat beliau menginginkan kepada murid-muridnya. Kenapa kita masih di saat datang kepada Syekh Mursyid banyak ngomong, banyak bicara, malah banyak ngobrol, berani dengan tanpa rasa mengajak ngobrol dengan seperti ke teman biasa. Masya Allah. Ataupun curhat, mencurhatkan masalah kehidupannya. Bagi saya, itu tidak seharusnya. Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Syekh Mursyid pun menyampaikan, niatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu tergantung dari amalnya. Belum nama Syekh Mursyid memaklumatkan tentang niat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim yang menyebutkan innamal a'malu biniyah. Al-hadis. Yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Yang saya garis bawahi di sini adalah amal-amal yang ada di diri kita itu tergantung pada niat yang ada dalam diri kita. Hadis yang disampaikan di atas merupakan bagian daripada dasar agama. Di samping itu sebagai ungkapan Nabi yang ringkas dan komprehensif. Semua tentang bab hukum-hukum Islam masuk di dalam kategori hadis ini. Jadi seluruh amal kita itu adalah tergantung daripada niat kita. Di saat ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah punya niat yang membahagiakan, yang menyenangkan, bisa melaksanakan manakib, yang mana manakib dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Syekh Mursyid mengadakan manakib di Monas. Begitu gembiranya, begitu bahagianya, begitu senangnya dari daerah masing-masing, wabil khusus dari Yogyakarta, pingin manakib di Monas. Perjalanan jauh pun dilakukan. Tol dari sepanjang tol Prambanan
sampai kepada tol di Jakarta. Pengeluaran, biaya, tenaga, waktu pun dicurahkan. Berangkat jam 8 pagi, jam 9 pagi. Nyampe ke Jakarta jam 11 malam. Standby untuk masuk ke dalam Monas. Jam 11 malam. Menunggu instruksi. Mandi-mandi di tempat istirahat. Jam 12 berangkat. Jam 1 berangkat. Sudah hampir sampai ke Monas, kurang lebih 15 atau 10 menit. Tiba-tiba ada instruksi yang mengatasnamakan Syekh Mursyid. Bahwa yang belum sampai Jakarta, belum sampai Monas, putar balik. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kecewa? Apakah menerima? Atau menerima dengan segera? Disitulah keimanan kita diuji kepada mursyid. Alhamdulillah. Wabil khusus rombongan Yogyakarta langsung sami'na wa atokna, putar balik. Dan betapa dahsyatnya ternyata dilakukan gak cuma dari Yogyakarta, dari seluruh kontingen ikhwan akhwat daerah putar balik. Masya Allah. Itulah yang membuat hati merinding. Murid torekoh itu langsung mendengarkan, mengikuti apa yang diinstruksikan oleh mursyidnya, walaupun ada 1-2 orang yang pasti merasa kecewa karena pingin sampai kepada titik Monas. Manusiawi. Tapi luruskan kembali niat kita. Karena niat memang kadang kita perlu luruskan agar kita tidak belok. Bahwa kita manakib di Monas mengikuti ittiba kepada Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan, kebahagiaan demi kebahagiaan kita dapatkan di saat kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Doa daripada murid daripada Syekh Mursyid yang sering kita lantunkan adalah Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Doa ini kita ucapkan, kita lafadzkan berulang-ulang. Ya Allah, Engkaulah fokus tujuanku. Hanya keridhaan-Mu lah yang anugerahkanlah kepadaku. Agar hatiku ini merasa cinta dan mengenali-Mu. Dan anugerahkanlah kepadaku ya Allah. Agar hatiku ini selalu merasa bersama-Mu selamanya. Itulah penguat daripada niat yang selalu kita ucapkan setiap waktu, setiap saat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bi barakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qaus Saiful Mas'ul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalam.